Aldous, salah satu fighter terkuat dan damage-nya yang gak masuk akal. Lu pengen jago main Aldous? Gampang banget. Gue bakal tunjukin Raja Aldous tergila yang damage-nya satu hit kayak nge-cheat, yang bisa lu tiru skill dia dalam bermain Aldous tentunya. Dengan nickname-nya yang bahasa India ini gue gak tahu cara ngebacanya gimana. Lu bisa lihat highest rank-nya dalam bermain Mobile Legends udah 1115 poin mythical glory. Dolka nomor 1 Aldous juga untuk top kecamatannya. Dan berikut adalah total match-nya dalam bermain Aldous 4130 match, win rate-nya 71,5%. Wow, tinggi banget guys ya. Nih, aku udah sediain 100.000 diamond buat bagi-bagi skin epic untuk kamu yang like video ini. Caranya gampang banget, tinggal like video ini dan kamu tinggal ketik deh skin epic apa sih yang kamu mau. Semoga beruntung ya. Oke, ini adalah build plus emblem yang bisa kalian tiru. Custom emblemnya Assassin dengan talentnya Killing Spree dan spellnya Retribution tentunya. Oke lah, kita langsung play aja gamenya ya guys ya. Oke teman-teman, kita sudah ada di dalam gameplaynya dan di sini dia langsung aja rotasinya itu ke buff biru dan juga buff merah. Setelah ngedapetin level 4, dia masih aja ngumpulin stakan ke jungler. Karena kalau misalnya Aldous Hyper emang agak sedikit susah ya guys ya untuk ngumpulin stakan, karena kita nggak bisa ke lane, nggak bisa makanin wave minion di mid lane, top lane ataupun bot lane. Walaupun jadi hyper, kita tetap harus ngedapetin stakannya itu di jungle. Tapi di sini di menit 2 dia langsung aja ngecharge musuh dengan ultinya, tapi digagalin karena yang dia tuju sebenarnya adalah ke minionnya. Di sini cara dia ngedapetin stakan lumayan efektif sih menurut gua. Dia manfaatin skillnya, dia manfaatin ultinya untuk ngedapetin stakan, tapi di sini dia mencoba untuk ngebarbarin turtle musuh dan gagal sih ya. Karena Retribution tadi nggak sedikit bekerja, tapi di sini dia udah dimasukin Angela dan mencoba untuk ngerusuh balik, dibantuin sama Jawet dan juga Chow. Wow, walaupun dia cuma dapetin assist, tapi at least dia udah ngedapetin tambahan gold dari pundi-pundi assistnya itu dan ngedapetin item juga tentunya ya untuk di early game. Tapi di sini dia cantik banget sih menurut gua. Dia nunggu skill satunya untuk ngedapetin last hit, karena memang bermain Aldous di hyper menurut gua salah satu triknya untuk bisa cepet dapetin stack kayak gitu guys, harus nunggu, harus sabar. Skill satunya yang cooldownnya 4 detik ini harus kita manfaatin sebanyak mungkin untuk ngedapetin last hit di jungle monster maupun di minion wave di mid lane ya. Kalau di sini gue lihat dia makanin minion wave di mid lane-nya supaya cepat ngedapetin stack tentunya, tapi di sini dia mencoba untuk ngeharas seorang Pakuito. Chest fight-nya tadi diarahin ke Pakuito, tapi dia juga sembari farming, sembari dia ngecharge musuh di arah top lane, sembari dia ngelasitin minionnya juga. Jadi ini yang ngebuat stackan dia itu lebih cepat tentunya ya. Tapi di sini ada 3 versus 4. Oh my god, Jawhead-nya udah ulti, langsung aja sekali tampol ke arah Pakuito dan juga seorang Cyclops, dan bahkan dia dapetin triple kill. Franco-nya dibantuin sama Angela ngebuat Aldous dia makin gila banget guys. Sayang banget sih tadi musuh nggak ada Roger di atasan, jadi deal damage-nya nggak ada ya buat ngelawan Aldous. Orang mereka bertiga itu bakalan kewalahan tentunya kalau nggak ada hyper. Tapi di sini dia mau masih ngelanjutin warnya di arah bot lane. Terlihat di situ tambolannya udah lumayan sakit. Ada inisiatif retreat dari seorang Jawhead karena source skill mereka udah lumayan habis ya. Musuh udah penuh lagi darahnya. Di sini Aldousnya nggak mau ambil resiko nolongin Jawheadnya, dia langsung aja balik untuk ngedapetin stakan tambahan. Dan untuk item pertama Aldous, di sini dia ngejadiin endless battle. Mungkin kalian ada yang bertanya, War X itu worth it nggak sih bang untuk item pertama? Sebenarnya worth it, tapi tergantung kalian sih butuhnya apa. Kalau di sini gue lihat dia bikin endless battle karena dia butuh yang namanya tambahan mana regen, walaupun dia bisa ngedapetin atau ngeirit penggunaan mananya dengan buff biru. Tapi di sini gue rasa dia butuh yang namanya itu true damage dari endless battle dan juga movement speed tambahan serta cooldown reduction. Jadi kalau misalnya War X itu kan agak sedikit lama untuk ngedapetin stakannya ya. Lu harus kayak ngehitin 6 kali atau 8 kali buat ngedapetin full stack. Tapi di sini kita lihat, kita back to the game, turtle-nya mencoba untuk didapetin dan akhirnya dia dapetin dengan last hit-nya skill 1 otomatis di sini
damage dan stakannya makin menggila, dan di situ dia ngedapetin double kill dari seorang Roger dan triple kill Cecilion yang looking for maniac. Gila guys, soul stealnya skill satunya udah sakit banget. Seperti yang gue bilang tadi di awal, damage-nya kalau udah jadi itu kayak nge-cheat guys. Satu kali tampolan, satu kali musuh bakalan mati, dan ini yang ngebuat Aldous makin OP di meta sekarang ini. Oke, kita lihat ya apa yang akan dia lakukan di situ. Ada pedang attack speed yang udah dikantongin satu biji tapi nggak dijadiin apa-apa ya. Kita lihat itu mungkin salah satu taktik untuk mempercepat basic attack-nya ya, karena yang kita tahu buat ngemunculin true damage-nya dari Endless Battle butuh basic attack yang cepat juga. Tapi di situ legendary Pakuito-nya dibantuin sama Dwarf Dragon dari Cho. Ini enak banget sih, dia dari segi farmingnya lumayan gak dirusuh, walaupun ada Franco yang bisa narik, tapi gue nggak ngeliat Franco-nya itu ngerusuhin Aldous-nya, malah di sini Aldous-nya free banget. Selain karena dibantuin Angela, Jauhead dan juga Cho tentunya ya, yang ngebuat dia bisa ngedapetin damage segitu gede karena taktik dia dalam ngedapetin last hit, kayak misalnya rotasi ke atas. Tapi di sini kita lihat dia ngedapetin double kill lagi menggunakan explosion yang menuju ke arah Rogernya, tapi Roger masih bisa selamat. Oke, ya itu adalah salah satu alasan kenapa damage dia sakit banget, karena selalu di sela-sela ngegeng musuh dia ngemanfaatin wave minion yang lagi jalan untuk ngedapetin last hit tambahan. Dan semakin lama, apalagi dia dari tadi last hitnya selalu ngekill musuh itu dengan menggunakan skill 1, otomatis 10 stakan bertambah. Dan di sini lo bisa lihat 1 versus 3 dia masih bisa bertahan dan mendapetin legendary. Musuh udah gak bisa ngapa-ngapain di sini dulu. Cecil, kok Cecil sih, Cyclops-nya sekali tampol cok. Ini udah kayak nge-cheat damage sih, udah semena-mena. Ini masih menit 7 by the way, 13 total kill yang udah diamankan, dan bahkan di situ dia nge-dive in turret ke arah Aulus-nya dibantuin sama Angelanya, tapi sayang banget di sini dia terkena ikatan dari Franco dan gak bisa bertahan karena damage turret yang sangat-sangat besar. Oh ya, kita back to the game lagi. Di sini dia udah hidup. Menitnya udah menit 8, levelnya udah level 11 ya, mau 12. Dia ngedapetin buff dulu. Ya sebenarnya Aulusnya tadi bisa dimatiin, tapi sayang banget terkena hook dari Franco ya. Tapi di sini dia mencoba untuk ngedapetin Rogernya, lagi-lagi bisa di kill. Dan selalu ya guys ya, yang di arah pertama itu setiap ngebuka ulti adalah Rogernya. Hyper, kalau misalnya Hyper mereka udah mati, musuhnya itulah bakalan kelabakan, bakalan mundur, nggak mau team fight lagi. Alhasil dia bisa ngedapetin tambahan objektif kayak turret, terus turtle, terus itu farmingan jungle musuh. Itu ya sih yang ngejebabin Aldous-nya benar-benar kaya banget di early game, sehingga di mid game-nya sekarang udah nikmatin hasil aja dari kerja keras dia di early game tadi, ngedapetin lasit, ngepukul, ngekill musuh dengan skill 1, ngedapetin turtle dengan skill 1. Otomatis gua taksir di sini stakannya udah 300-an sih, udah gak main-main sih. 300-an ditambah Malefic Roar. Malefic Roar nambahin, ningkatin physical penetration. Otomatis kalau misalnya ngepukul Pakuito, Franco, Aulus yang damage-nya selama ini lu kira tebel, di depan Aldous udah kayak kertas kerupuk aja itu orang. Lu lihat aja nih nantinya sekali tampolan kayak gimana, apalagi true damage ya. Lu tahu sendiri true damage itu kayak gimana damage-nya. Tapi di sini dia mencoba 1 versus 4 walaupun diikat sama Franco. Di sini dia dimasukin Angela dan masih bisa sustain kah? Aduh sayang banget didapetin killnya sama Angela, padahal kalau misalnya didapetin sama Aldous tadi bisa dapetin efek killing spree sehingga Aldous-nya masih bisa sustain. Tapi di sini dia membalaskan dendamnya tadi, langsung aja ulti chestplate-nya mengarah kepada seorang Roger. Di situ Rogernya apakah bisa di kill? Oke, 1 poin kill diamankan, 1 versus 3 di sini terlihat. Kita lihat, oh my god, Franco-nya agak sedikit bingung di situ kenapa dia nggak kabur aja. Tapi di sini double kill dan triple kill lagi-lagi didapetin meskipun lot didapatkan oleh musuh. Gokil, gokil dan gokil guys ya. Endless Battle ngebuat musuh yang keras kayak Franco, Pakuito, Roger juga termasuk keras menurut gue, sekali hit doang. Apalagi tambahan Malefic Roar dan juga Thunderbolt yang ngebuat mereka movement speednya jadi slow banget. Brute Force di sini udah diamankan ya. Buat kalian yang
bingung brute force itu fungsinya untuk apa sih Bang Aldous? Itu bisa ningkatin movement speed dan tambahan physical defense kalian. Jadi di brute force sekarang efek pasifnya itu ada stackan sampai 5. Jadi lu bisa nge-stack sampai 5 biji. Semakin full stackannya semakin keras defense kalian, maupun itu magic defense ataupun physical defense. Tapi di sini kita lihat 1 versus 5 lagi-lagi ditunjukkan oleh Raja Aldous-nya, tapi musuh masih bisakah kabur? Nggak bisa kayaknya. Rogernya di situ harus rela mati lagi oleh Aldous-nya. Oke, ulti udah dibuka menuju kepada Cyclops-nya. Di sini sekali tampol langsung melayang, nggak bisa ngapa-ngapain guys ya. Kalau udah ditandain sama Aldous, apalagi tipe-tipe magic, maksud gue mage yang kayak Cyclops sekali tampol sih pasti. Mungkin kalau Roger butuh dua kali tampol ya, karena gue yakin Rogernya udah bikin item defense. Oke, di situ dia udah ngejadiin heptasis juga. Berarti di sini dia nggak bikin 3 item damage dan 2 item defense. Nggak ada immortal di sini karena menitnya juga masih menit 12. Kalau immortal agak sedikit percuma, jadi dia benar-benar fullin di damage-nya. Kalau immortal berguna buat Aldous itu menurut gue di menit-menit 15 atau 20 yang benar-benar krusial. Kalau mati itu cooldownnya lama. Tapi di sini kita balik lagi, godlike didapetin dari seorang Paku itu, dan kita lihat 1 versus 5 oleh seorang Aldous. Di sini tersisa siapa di situ? Nggak ada yang ngebantuin dia. Masih ada Angela sih yang punya ulti, tapi kayaknya musuh nggak mau team fight. Oh, mau dimasukin kah? Kita lihat aksi dia. Oke, by the way di sini 21 kill udah diamanin ya di menit 13. Oh my god, 1 versus 5 Israel di sini dia diikat sama seorang Franco, tapi masih bisa bertahan dan ngedapetin double kill, bahkan triple kill. What a play from Raja Dunia Aldous, gila banget guys. Musuh dibuat gak berkutik padahal mereka udah rame-ramean. Tapi guys ya, kesalahan musuh itu tadi ngumpulnya tuh deket-deket banget, sehingga memudahkan Aldous untuk ngedapetin lasit dan nge-spam skill satunya. Itu bakalan ngebikin Aldous-nya seger banget sih kalau misalnya ngumpul-ngumpul begitu. Tapi di sini dia mencoba untuk objektif karena turretnya. Oke, kita lihat aksi gila apa lagi yang akan dia lakukan. Memang 4000 match itu ngebikin Aldous dia jadi the next level sih menurut gue. Tapi di sini ada dorongan ejector dari seorang Jawhead-nya. Dia memancing musuh ke arah depan. 1 versus 5 lagi-lagi di sini. Roger dia didapetin legendary, looking for maniac kah? Oke, masih bisa double kill, triple kill. Oke, maniak. Oh my god, sayang banget dia terkena damage base ya. Dan langsung aja di end di sini dengan timnya yang sangat-sangat GG ya guys ya. Perolehan killnya 27, hampir 30 kill di menit 13 ya tadi ya. Dan matinya 3. Dan lu bisa lihat di situ goldnya berapa? 16.000. Gokil, kaya banget guys. Setakannya full stack 500 stack, dan dari segi goldnya dia juga kaya banget. Ini bisa kalian tiru sih gameplaynya dan cara bermain Aldous-nya. Tentunya ya kalian harus latih juga, gak bisa sekali 2 kali match langsung jago ya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa kalau kalian suka konten gue, diklik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa kalian juga bisa request hero menarik lainnya, tinggalin aja di kolom komentar. Sampai jumpa di konten gue selanjutnya. As always, keep support. Peace out.